welcome back di RF Channel on YouTube. Di video kali ini saya akan membahas hal yang bertentangan dengan yang namanya keuntungan. Saya akan coba ambil beberapa nama saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang pada masa lalunya pernah mendapatkan kinerja yang begitu hebat sekali, memasuki indeks-indeks yang bonafit. Namun pada hari ini ada beberapa hal yang mungkin membuat saham ini sulit untuk kembali ke masa-masa kejayaannya dulu. Dan sekali lagi, video ini adalah bagian dari edukasi yang memberikan kita, menyadarkan kita bahwa tidak semudah itu dalam membeli saham, yang artinya adalah membeli perusahaan di mana perusahaannya tidak bisa kita kontrol, kita depends on kepada manajemen dan semua tata kelolanya, tapi pada akhirnya pernah membuat pemecahan rekor, tapi pada akhirnya juga tidak bisa bertahan. Jadi artinya ada perusahaan yang dulunya bagus berubah menjadi jelek. Dan juga mengimbangi berita mengenai maraknya IPO di Indonesia, kita juga perlu tahu bahwa tidak mudah untuk membuat sebuah perusahaan yang akhirnya bisa bertahan, survive, dan justru akhirnya malah menguntungkan. Kira-kira apa nama saham yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, setidaknya ada 4 nama saham yang harus saya highlight, dan dari sektoral yang berbeda memberikan sebuah pandangan bahwa setiap sektor pasti ada yang berakhir dengan untung dan ada juga yang berakhir dengan rugi ataupun masih berjuang untuk akhirnya bisa mendapatkan keuntungan. Oke, yang pertama saya akan coba ambil satu nama saham yang sangat terkenal, saham sejuta umat, dikenal di tahun 2008 dengan batu bara yang sedang mengalami primadona pada saat itu dengan kalori yang dimiliki dari Bumi Resources. Maka saham yang pertama akan saya bahas adalah Bumi Resources Tbk seperti yang ada di layar. Meskipun ada dari chartnya dari 2005, saya akan coba bacakan sedikit siapa itu Bumi Resources ya. Yang pertama, Bumi Resources itu adalah sebuah perusahaan yang berdiri di tahun 1990, masih ada sampai dengan tahun 2024, listing di tanggal 30 Juli 1990 dengan nominal harga pertama kali untuk IPO-nya ada 4.500 ya. Dan saat ini yang menarik adalah dari saham Bumi, masyarakat memiliki 27,41%, dan terakhir informasi dari Bumi ini bukan hanya dimiliki oleh satu konglomerat di Indonesia, bukan dari grup daripada Bakri saja, tapi juga sudah ada dari grupnya Indofood ya, Pak Antoni Salim, seperti itu. Jadi saham ini menarik ya, tapi apa yang harus kita perhatikan bahwa saham ini pernah mencapai level 8.000 bahkan 8.750 dan hari ini berada di level harga 103. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan kalau saya harus memberikan analisa secara verbal dari Bumi, sehingga kenapa Bumi tidak bisa kembali. Yang pertama, ini adalah efek spekulatif dari harga kenaikan batu bara yang terjadi pada tahun sekitar 2007 dan 2008-an pada saat itu. Yang pertama adalah harga batu bara itu sendiri yang tidak mencapai keprimadonaan seperti pada waktu itu. Yang kedua adalah kalau kita memperhatikan daripada struktur Bumi sendiri, ternyata begitu high leverage, begitu banyak menggunakan hutang, sehingga once ketika produksi tidak tercapai, maka beban atas bunga dan hutang akan mengalami kenaikan. Lalu yang ketiga, kita juga melihat banyak beberapa kali melihat berita bahwa Bumi masuk ada dalam status kasus hukum atau terlibat dalam beberapa kasus hukum yang dapat juga mungkin menimbulkan risiko bagi perusahaan dan investor. Salah satunya adalah bermasalah dengan para orang yang memberikan surat hutang dan tidak bisa membayar, pada akhirnya harus melakukan restrukturisasi hutang dan lain sebagainya. Lalu juga ada persaingan ketat di mana industri global untuk batu bara sangat kompetitif, penggantian dari energi batu bara menjadi energi alternatif. Lalu juga tidak lain tidak bukan adalah akibat ketidakstabilan geopolitik seperti perang di Ukraina yang berdampak pada permintaan batu bara secara global dan harga batu bara itu sendiri. Nah, yang kedua,
Ya, tax guard-nya adalah bumi masih ada di Indonesia dan pada hari ini masih beroperasi. Artinya sebagai pemegang saham, kita masih punya harapan bahwa saham ini akan kembali ke titik harga awal pernah menjadi primadona di Indonesia. Yang kedua, saham sejuta umat yang datangnya tidak dari batubara, tidak dari sektor energi yang katanya lebih defensif. Saya juga menyukai saham ini, namun sorry to say kita harus bahas ada yang namanya Unilever Indonesia. Saham Unilever Indonesia gampangnya adalah sebuah saham yang selalu kita bisa jadikan contoh bahwa ada orang di zaman dahulu memiliki saham Unilever hanya modal satu lot tapi bisa mendapatkan dividen sampai miliaran pada hari ini. Ya, kalau dulu beli pada saat IPO. Nah, saham Unilever Indonesia untuk saat ini, saham Unilever Indonesia kita kembali kepada layar. Ini sedang turun terjun teratur dan tidak ada lawan sejak tahun 2018. Turun terus ya. Jadi dari tahun 2018 sejak Januari sampai dengan pada hari ini yaitu Januari 2024 ya, tapi sudah Mei 2024. Kalau kita perhatikan secara monthly basisnya, maka tidak pernah ada namanya warna hijau menghiasi chart daripada Unilever Indonesia. Nah, Unilever Indonesia kalau kita mau melihat dari sudut pandang historikalnya, maka saham Unilever Indonesia ini perusahaan yang cukup menarik karena datangnya dari luar negeri, banyak brand-brand terkenal yang dipegang, listing di Indonesia sejak 1982, dan masyarakat memegang 14,48% saja, di mana Unilever Indonesia Holding memegang 84,99% dari saham Unilever. Pertanyaan sederhananya adalah kenapa dari video kali ini saya memasukkan Unilever sebagai salah satu saham yang mungkin akan sulit untuk kembali kinerjanya seperti sedia kala atau dulu. Yang pertama adalah di dalam sektor consumer sendiri persaingan yang ketat, di mana industri produk konsumen sangat kompetitif. Unilever menghadapi persaingan ketat dari perusahaan lain di Indonesia dan di seluruh dunia juga. Lalu adalah kenaikan harga bahan baku. Suka atau tidak, kenaikan harga bahan baku seperti minyak sawit dan plastik dapat berdampak negatif pada profitability dari Unilever itu sendiri. Lalu juga ada perubahan tren konsumen, di mana perubahan tren konsumen seperti preferensi terhadap produk-produk yang mungkin harus organik, vegan, dan lain sebagainya, berdampak kepada permintaan pada produk-produk Unilever. Tapi bukan artinya produk Unilever itu tidak organik dan tidak vegan. Namun kadang-kadang ada beberapa produk tertentu, ada brand tertentu yang memang fokus kepada vegan dan organik sehingga mendapatkan tempat di hati masyarakat seperti itu. Ada juga ketidakstabilan geopolitik. Kita sudah tahu bahwa ada dampak ya dari Unilever, dari Starbucks juga akibat membela salah satu negara yang berseteru seperti itu ya. Ya, selanjutnya juga penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat dapat berdampak pada permintaan produk-produk Unilever, terutama produk-produk yang tidak termasuk dalam kategori kebutuhan pokok seperti itu. Nah, lalu masuk ke dalam list selanjutnya, namanya adalah Sri Rejeki Isman. Lagi-lagi ini ada di sektor yang berbeda, di mana Sri Rejeki Isman ini Sritek, di mana pernah merajai pertekstilan di Indonesia, di mana Sri Rejeki Isman ini pertama kali mulai diragukan untuk dapat bertahan dengan adanya kasus Dunia Tech ya, di mana tidak membayar gitu terhadap para pemegang obligasinya, di mana Sri Rejeki Isman pada hari ini ada pada harga 146, di mana Sritek itu punya usut dulunya listing pada Juni 2013, sudah hampir 11 tahun yang lalu, dengan nominal price IPO price di 240 dan hari ini di 146. Lalu masyarakat memiliki 39,89%. Jadi ada cukup banyak masyarakat yang quote unquote tidak bisa keluar dari saham ini karena saham ini masuk ke dalam listing board special monitoring. Nah, kenapa Sritek menurut saya menjadi cukup sulit untuk bisa kembali ke masa-masa kejayaannya? Yang pertama tentunya adalah persaingan yang ketat dari industri tekstil yang sangat kompetitif, dan Sril menghadapi persaingan ketat dari perusahaan lain ini juga di seluruh dunia. Biaya produksi yang tinggi terutama biaya bahan baku dan tenaga kerja pastinya dapat berdampak negatif pada profitability dari Sritek. Kasus hukum, Sril masih terlibat dalam beberapa kasus hukum yang dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan dan investor. Lalu ada juga kebakaran pabrik, ini juga menjadi salah satu game changer. Ini juga pernah terjadi di perusahaan
Tancho ya itu untuk gel rambut itu juga mengalami hal yang sama. Once kebakaran pabrik terjadi, perusahaannya sulit untuk comeback karena pabrik itu adalah aset terbesar yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ya tentunya adalah dampak dari pandemi COVID-19, di mana COVID-19 berdampak negatif pada permintaan produk tekstil global dan menyebabkan Shrill mengalami penurunan pendapatan dan profitability. Lalu selanjutnya apalagi saham yang terlihat sulit untuk comeback ya. Ini sudah yang ketiga, maka kita akan masuk ke saham yang keempat. Saham yang keempat adalah Matahari Department Store Tbk atau saham LPPF. Di mana saham LPPF ini pernah mencatatkan sejarah berbagai macam. Siapa yang tidak pernah belanja ke Matahari Department Store, di mana Matahari Department Store ini masuk ke dalam sektor consumer cyclical, lalu juga key industrinya adalah department store, listing date-nya ada pada tanggal 9 Oktober 1989 dengan harga IPO price di level 7.900. Dan kalau kita mau coba lihat pada saat ini saham dari LPPF sendiri itu ada di harga berapa? Coba ya lihat LPPF ya. LPPF oke, Matahari Department Store posisi di 1530 dan ini mirip dengan pattern yang terjadi pada Unilever, yaitu tidak berbalas dari tahun 2016. Jadi lebih parah dari ya Unilever Indonesia, pergerakan penurunan dari Matahari Department Store gitu ya. Dimana ada beberapa hal yang dapat kita analisa kenapa saham LPPF sulit untuk kembali seperti kinerja masa lalunya. Yang pertama, perubahan tren belanja dari konsumen. Tren belanja konsumen saat ini bergeser ke arah online, semuanya perginya ke online. Dia ngelihat sukanya di jalan tapi belinya ngeceknya melalui toko kuning, merah, hijau, biru gitu ya yang ada di handphonenya. LPPF tentunya menghadapi persaingan ketat dari platform e-commerce. Nah, maraknya e-commerce sendiri di mana platform e-commerce menawarkan berbagai macam kemudahan dan pilihan produk yang luas dan lebih luas lagi dari untuk konsumen, sehingga LPPF perlu banyak berbenah diri dari strategi penjualannya karena ini adalah penjualan tatap muka. Lalu juga akibat dampak pandemi COVID-19 adanya pergeseran habit, sehingga pembatasan mobilitas itu juga membuat penurunan daya beli masyarakat untuk pergi ke mall, di mana LPPF banyak memiliki gerai-gerai yang ada di mall tutup cukup lama sehingga otomatis akan terjadi perubahan kebiasaan. Lalu juga dengan mallnya tutup terus tapi tetap harus bayar sewa, maka ada biaya operasional yang dirasakan oleh LPPF tinggi. Lain daripada itu juga kita mendapatkan catatan dari LPPF berdasarkan laporan keuangan adanya quote-unquote konsep harus melakukan buyback terhadap saham yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu dengan mengorbankan ekuitas perusahaan sehingga ekuitas perusahaannya tergerus banyak gitu ya untuk membeli saham dalam keadaan yang mahal. Manajemen yang kurang efektif ini juga perlu kita highlight, di mana LPPF telah mengalami beberapa pergantian manajemen dalam beberapa tahun terakhir yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor karena berganti manajemen mungkin akan berganti strategi, pergantian strategi akan juga membutuhkan cost yang cukup untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, tapi tahan mana tahan kejadian ini gitu ya. Jadi sekali lagi dari 4 nama saham ini saya melihat sebenarnya menjadikan suatu pelajaran bahwa berbisnis bukan hal yang mudah dan berinvestasi kepada bisnisnya orang bukan sebuah hal yang mudah, dan juga raising fund atau melakukan tindakan IPO pada sebuah perusahaan yang sudah terkenal saja tidak sukses, apalagi yang belum terkenal, membuat kita harus sadar bahwa risk of investment itu pada akhirnya ada, dan kita sebagai orang yang berinvestasi di pasar modal menyadari bahwa risiko itu tidak pernah hilang meskipun sudah diatur, diwasitin oleh OJK, dibuat sedemikian rupa peraturannya, tetap saja risiko itu ada, dan mungkin saja kita dengan hanya tebak-tebakan ya justru malah membuat kita lebih banyak ruginya di sini gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.